Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C. Untuk menjaga asa, tentu target Timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi Timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sintayong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sintayong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sintayong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sintayong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali.
Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya, ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI,
dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C. Untuk menjaga asa, tentu target Timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi Timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sintayong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sintayong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sintayong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sintayong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali.
Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Ya, komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat. Tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang.
Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C untuk menjaga asa. Tentu target timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian timnas U19 sebanyak 18 kali dan timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk
kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat. Tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama,
Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C untuk menjaga asa. Tentu target Timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi Timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir
mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang.
Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C. Untuk menjaga asa, tentu target timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian timnas U19 sebanyak 18 kali dan timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten
kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan, tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat. Tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026.
Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C untuk menjaga asa. Tentu target timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian timnas U19 sebanyak 18 kali dan timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga
kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya, ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China.
Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C untuk menjaga asa. Tentu target Timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi Timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas
dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat. Tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang.
Saat ini posisi Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C untuk menjaga asa. Tentu target Timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi Timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024 lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama.
dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya, ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C untuk menjaga asa
tentu target timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024 lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian timnas U19 sebanyak 18 kali dan timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup.
tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat. Tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C. Untuk menjaga asa, tentu target Timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja.
Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024, lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sinteyong selama ini.
dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C. Untuk menjaga asa, tentu target Timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi Timnas Indonesia untuk lolos.
Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya semifinalis Piala Asia U23 2024 lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sinteyong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi.
kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya, ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Sintayong resmi dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta hari ini. Seiring dengan lengsernya Sintayong, PSSI akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia akhir pekan ini. Skuad Garuda akan dibesut oleh juru taktik anyar untuk melakoni laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga beberapa waktu mendatang. Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia masih abu-abu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Barcelona, turut disebut dalam rumor. Bahkan Erick Thohir sempat menyebut nama pelatih itu ketika ditanya soal pelatih anyar Garuda. Meski demikian, Erick Thohir segera menampik beberapa spekulasi soal pelatih pengganti Sintayong. Ketum PSSI menegaskan semuanya akan segera diumumkan akhir pekan ini. Tepatnya, Erick mengumumkan bahwa pelatih baru Pratama Arhan dan kolega akan hadir di Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Kemudian sang juru taktik anyar penggawa Garuda tersebut akan menggelar konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 mendatang. Erick menyebutkan akhir pekan ini sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jakarta akan diperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat pelatih yang saya interview adalah nama yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick. Tapi daripada menebak-nebak, tadi saya bilang tanggal 11, hari Sabtu ini, sampai tanggal 12, hari Minggu, ada press conference jam 4 sore, ujarnya menambahkan. Ketum PSSI secara gamblang belum membeberkan siapa juru taktik anyar Timnas Indonesia. Namun yang jelas kehadiran dari pelatih anyar ini akan mengawal penggawa merah putih mengarungi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Agenda tanding Timnas Indonesia dalam gelaran tersebut dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Tepatnya Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian di bulan yang sama, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Bahrain. Dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Laga tandang dan kandang akan dilakoni oleh skuad Garuda demi tiket Piala Dunia 2026. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti Indonesia akan menjamu China. Lalu tanggal 10 Juni tahun 2025 Indonesia bertamu ke markas Jepang. Saat ini posisi Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C. Untuk menjaga asa, tentu target Timnas Indonesia akan berjuang mendulang poin demi merangsek ke urutan kedua. Gap dengan tim posisi kedua yakni Australia hanya berjarak 1 angka saja. Otomatis, minimal jika konsisten bisa mencuri poin di 4 laga sisa, ada harapan bagi Timnas Indonesia untuk lolos. Pelatih
Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat dari PSSI Senin 6 Januari 2025. Atas keputusan itu, STY segera meninggalkan skuad Garuda Indonesia. Sebelum dipecat, STY telah menorehkan sejumlah prestasi bersama skuad Garuda. Prestasi Sinteyong bersama Timnas Indonesia ialah berhasil menjadi runners-up Piala AFF 2020, lalu meraih medali perunggu SEA Games 2021 dan runners-up Piala AFF U23 2023. Kemudian masuk babak 16 besar Piala Asia 2023 dan fase grup Piala Asia U20 2023. Selanjutnya, semifinalis Piala Asia U23 2024 lolos ke Piala Asia 2027 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali Sinteyong melatih Timnas Indonesia U20 pada laga persahabatan melawan Bulgaria September 2020 lalu. Kemenangan pertama Sinteyong bersama Garuda yakni berhasil mendapatkan skor 2-1 melawan Taiwan pada Oktober 2021. Ajang tersebut menjadi laga kualifikasi pertama Piala Asia 2022. Dilaporkan Sinteyong secara keseluruhan menangani Timnas Indonesia senior sebanyak 57 kali. STY juga tercatat menangani Timnas U23 sebanyak 21 kali. Kemudian Timnas U19 sebanyak 18 kali dan Timnas U20 sekira 14 kali.